jenazah posisi di sebelah kanan. Ini kan kanan jenazah, ini kepala kan. Tapi kan nggak semua lokasi memandikan itu memungkinkan. Kalau nggak memadai, ya udah posisi di mana aja yang kita bisa. Ya, di kiri juga bisa. Tapi jangan sampai nanti kalau kita mau berani kan kadang-kadang dibuburin. Bagian ulama mengatakan ketika udah nggak pakai gini, dimandikan ya nggak usah kedengeran. dibuburin, nggak apa-apa. Gitu. Sebagian ulama. Sebenarnya kalau Suaranya kecil. jenazah itu kan udah dimandikan wajib aja udah cukup. Kalau ada ini membatalkan wudhu itu yang batal sebenarnya bukan wudhunya jenazah tapi wudhunya orang yang terus kalau memandikan jenazah niatnya mandi besar. Nah itu ghuslan lirafil hadasi hadhil maitati ya maitati kalau perempuan kan maitati bukan mayiti kan bukan mayitati bukan hada tapi hadir maitati hadasil akbari ya. Oh pakai nyampe ya. Speakernya boleh dideketin itu kalau nggak nyampe. Ya, alhamdulillah. Jadi yang perlu saya sampaikan dulu, siapkan air. Air kadang-kadang kan udah tempat sempit, terus embernya banyak, gak usah banyak-banyak. Karena ember itu kan buat pelengkap saja. Karena nanti airnya itu mustamal. Ketika ini nyepret ke situ kan mustamal. Ya, nggak mensucikan kan. Yang paling utama usahakan ada selang. Ya, selang. Kalau untuk nambah-nambahin nggak apa-apa, tapi yang paling utama adalah selang. Air mutlak inilah yang mensucikan nanti. Makanya kalau kebanyakan ember diisi penuh semua, kita mau mandiin susah. Nah, cukup satu aja, nggak apa-apa. Atau dua sama ember kecil gini. Orang kita adatnya kan pakai kembang ada segala macam, nggak harus. Kembang itu sebenarnya zaman dulu, zaman nenek moyang kita yang belum ada sabun, belum ada sampo biar wangi. Sekarang udah ada sabun, sampo, ngapain pakai kembang? Ya. Tapi pakai boleh nggak? Boleh, makanya sesuaikan. Maksudnya di sana airnya air utuh, katakanlah sini kembang, nanti baru yang sini. Jangan semua ember kadang-kadang kasih kembang semua, ya kan? Nggak usah. Karena ya, iya mampetin selang, makanya nggak usah. Tapi edukasi ya, katakanlah ini nggak harus karena jelasin. Karena kalau kita ambil jenazah terus nggak jelasin, biasanya diprotes sama warganya nanti. Kok nggak umumnya begini, biasanya gini, wah pahamnya lain ini. Nah, padahal kalau kita kasih penjelasan, ini sebenarnya dulunya begini dan sebagainya. Saya aja ngalamin dulu mandi di kali itu pakai batu yang belum jadi. Ya, tanah kan batu kan dari tanah adanya. Yang masih ini kan gemuruh juga udah. Kalau pakai ini pakai merang. Ya, merang dibakar diinin ya, karena zaman itu nggak ada ini. Mandi jenazah pakai daun apa itu? Daun ya, itu juga kayak sabun. Tapi kalau daun bidara model sekarang ada juga beli yang udah bubuk. Tapi itu maaf, dia kan nggak nyampur sama air. Ketika kena air, maaf kayak kotoran bayi. Iya ngambang terus lengket. Jorok lah kalau bahasa saya. Kita mau ngikutin sunnah, tapi kelihatannya malah kotor. Mendingan kalau kata saya enggak. Tapi kalau orangnya, tuan rumahnya udah beli sepaket ada daun bidara, ya udah saya pakein aja. Nah kalau misalkan saran saya nggak usah. Ya. Kan daun bidaranya di atasnya disiramnya. Iya, tapi kan kayak kotoran bocah. Kotor maksud saya itu loh, kotor ini. Iya. Enggak nembus kan di sini. Karena dia nggak nyatu sama air. Udah pernah nyobain gitu? Enggak pernah, tapi yang numbuk sendiri langsung. Oh, kalau yang sudah jadi itu daun bidaranya bukan daun basah, daun udah kering. Nah itu ketika dicampur sama air dia ngumpul-ngumpul. Iya. Jadi ngambang terus kayak kotoran bayi gimana sih? Anak kecil yang baru lahir kan kotorannya belum kuning kan? Ada kayak hitam hijau gimana gitu. Jadi kata saya malah jijik dengan daun bidaranya, bukan jijik sama ininya. Nah seperti itu. Bisa pahamin ya. Terus habis itu udah siapin. Nah sunahnya ngikutin sunah Rasulullah, mulai dari tempat wudhunya. Kata Rasulullah seperti itu. Tapi namanya orang wudhu, kalau kita punya kotoran kan harus disuciin aja. Orang meninggal itu biasanya dibersihkan kan nggak suci itu. Bersih tapi nggak suci. Biasanya kan pas meninggal itu kan
ini dibersihin, bukain celananya, masalkan tapi kan nyekokinya kan nggak sesuai standar, kan nggak suci kan, ya, itu harus bersihin. Rata-rata orang meninggal dunia itu kalau BAB mah jarang, tapi kalau kencing, karena kan orang ngedem itu pasti akan keluar, basah biasanya kainnya atau celananya atau basah, makanya kita sucikan dulu lah, ya. Bukan suciin apa mardonin, bukan, maksudnya suciin aja supaya suci baru diniatin apa itu ghusl il hadasil akbar. Karena orang meninggalnya itu kita nggak tahu punya hadas atau tidak. Kalau kita udah niatin begitu, jangankan yang hadas kecil, yang besar aja udah kita ini ya. Ada juga kalau saya ya laki-laki itu dipanggil sama istrinya, Pak Ustadz masuk kita sini. Ada yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah jadi gede, Pak Ustadz, ini suami saya tadi pagi itu hajat sama saya, tapi belum sempat belum mandi. Nah, kan junub kan? Nah, enggak semua istri itu atau suami itu ngakuin itu, malu kan? Iya, makanya kita udah punya inisiatif. Ya udah, nama itu ghusl ada silahkan. Ya, pokoknya itu udah bebas. Kan nggak tahu punya hadas besar atau enggaknya, berarti udah tertutup sih. Udah mulai, misalkan disiram aja dulu dari atas dulu, misalkan nggak usah dibuka dulu. Dari atas misalkan muka, di semua tangan. Kalau misalkan mau dibuka juga nggak apa-apa. Ini kan simbolis saja, karena sesuai sunnah. Terus ke bawah kaki, udah baru dibuka separuh. Kalau perempuan kan ini aurat ya. Ini kan bentuknya sama persis ya. Iya. Ya kalau orang saya kan biasanya laki-laki ya kan. Biasanya prakteknya baru ini Anak kecil belum dengerin. Kuping, anak kecil. Kecil. Ini memangnya perempuan. Tapi meskipun saya laki-laki, ya enggak saya kan kalau ini perempuan kan nggak mungkin dibuka. Kalau orang laki-laki kan dibuka sampai segini. Nah, beda langsung nggak saya lihat. Boneka ini bukan. Iya, boneka. Tapi kan kalau nanti pikiran yang lain kan ada yang berubah. Nah, udah disabunin. Cara menghitung bagaimana, jangan kau sini apa dikit diguyurin lah, karena menghitungin kan sunahnya ganjil ya kan. Sabunin bareng-bareng. Setelah disabunin bareng-bareng guyur sekali pakai hari ini anggaplah bilasin, hitung 1 ya. Udah sekali udah buat sabunin lagi, biasanya kan keramas dulu kan rambutnya bareng-bareng, jangan kadang-kadang kan di sini ini diguyurin. Nah kita ini orang nyabunin percuma, orang sabun baru begini-gini udah diguyur dari atas, maksudnya diratain semua. Nanti kalau udah awal tadi kan kalau apa istinjain kan cuman bersihin biar najisnya hilang. Nah kalau misalkan memungkinkan, kalau misalkan badannya agak kecil kan bisa mungkin dia agak di sini. Tapi nggak harus begitu. Ini agak direnggangin misalkan, terus sambil diulesin pelan-pelan, jangan begitu keluar semua itu apa usus-ususnya, ya pelan-pelan. Terus terkait, maaf ini kan kita contoh. Tadi kan yang tadi bapak-bapak, ya ibu juga sama. Yang kaku. Ini kan posisi begini, ya. Ini pas siku. Ini kalau mandiin kan jangan biarin begini. Yang bagus itu biar begini. Siku kita ini kan ada urat besar. Ini kita kan tangan kiri megang, sini tarik, saya. Biasanya orang meninggal kan rata-rata gegem. Gegemnya pun sendi. Ini kan ada sendinya semua. Ditekuk sendinya, ditekan begini sambil tarik pelan-pelan, seret satu-satu, nanti ngikut. Nah, sendi-sendi. Nanti ketika sudah merenggang, sudah nggak kaku lagi, itu mau dihidupin semalaman lagi juga nggak akan kaku lagi, karena mengalami kekakuan secara medis memang sekali. Nah, begitu juga ketiak kan susah. Makanya ketiaknya ini kan udah lurus, ini ditekan sini, ini kan ada. Kalau nggak percaya pegang sendiri sini. Ada, maksudnya ada urat besar. Urat besar sini ditekan, jangan ditarik. Pelan-pelan, jangan kecek-kecek begini. Pelan-pelan gini. Kalau sudah begini ya udah bisa. Maksudnya ini buat bersihin ketiak. Ya. Nah nanti kan, nah kalau misal posisi itu susah, tapi fisik orang itu beda. Ada yang kakunya itu kayak batu. Ya. Nggak bisa diakalin. Selama dia itu nggak permanen, sama perut gendut itu ada dua kemungkinan. Ada karena lambung, ada karena memang perutnya gendut, banyak lemaknya. Kalau karena lambung, penyakit lambung itu di sini direnggangin,
kita tekan, kempes ya. Tapi gasnya itu keluar dari bawah, keluar dari mulut biasanya. Kita tekan gini ya, wangi banget, biasa aja. Ya, ya itu kalau penyakitnya penyakit lambung. Tapi kalau memang sininya emang gendut bukan karena penyakit lambung, jangan ditekan-tekan terus, ya. Nggak akan keluar, ya. Begitu juga kaku karena sakit menaun. Sakit menaun, stroke misalkan. Orang stroke itu rata-rata yang sebelah diangkat misalkan begini. Nah, itu udah mati uratnya, nggak bisa itu. Meskipun di situ kan nggak bisa ya udah posisinya segini. Itu kalau karena sakit menaun. Tapi kalau ketahuannya meninggal nggak sakit menaun, tapi ketahuannya depaplang bisa. Misalkan posisi depaplang, ini kan susah ya, tercopot ya. Misalkan begini ya udah diakalin ditekuk gininya tadi. Ya ditekuk gini, sininya juga ditekan urat besarnya karena ada urat besar, tekan sambil didorong supaya bisa, nanti bisa. Karena ini nggak ada orang meninggal yang kaku beneran ya, buktiin yang sebenarnya susah. Tapi nanti kalau misalkan ada grup WA, terus pas nanganin kesulitan video call aja. Video call sama saya misalkan langsung kayak yang saya tunjukin di Jakarta Barat itu. Oh caranya begini, itu pegang, ini coba. Dan dia bisa langsung. Tadinya nggak sebelum video call sama saya, dia ngakalin susah. Ya, ngakalin susah. Semua bisa. Ya, ini cara mesin ini yang kaku. Terus apa lagi kira-kira yang mau ditanyain? Maaf, kaki bisa diulang lagi Pak Ustadz. Ini kipas. Ya. Harus dibuka Pak Haji. Usahakan harus dibuka. Ya, korbannya dibuka nanti diganti, tapi pelan-pelan. Kalau korban kadang-kadang yang penyakitnya lama itu kan lengket, makanya dikasih ke air. Kalau perlu air dingin misalkan kok susah, air hangat lah. Nggak pakai minyak boleh biasanya. Kan dia kan pakai kain kasa biasanya. Kain kasa itu kan nempel di kulit, makanya tetap harus dibuka diganti, ya. Tetap harus diganti bersihin. Kadang-kadang ada yang bekas operasi tumor atau apa, gitu pun ditempel gitu, udah keluar semua itu. Bersihinnya juga jangan dipaksa ya. Ngambil kapas, kasih ini, ditutul-tutul aja gini. Jangan dibarukin begini rontok semua. Penyakit gula juga. Iya, penyakit gula jangankan digosok pakai tangan. Kadang-kadang diguyur pakai ini semprot gini mau kali. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Apanya? Ya iya makanya ketika sudah dimandikan Pak Haji, sudah dimandikan begini udah bersih katakanlah. Kalau sampai selesai cairannya habis ya nggak mungkin. Udah anggaplah udah bersih, barulah kita pakai kapas pakai kain kasa sudah pakai plastik dikasih plester. Supaya ketika diangkat sudah bersih. Ya, gitu. Kalau carian, nah makanya dibersihkan. Kita kan kadang-kadang nggak mau ngasih tahu sama keluarga atau masyarakat. Apa sih fungsinya ketika dikasih ini kapas? Itu supaya menghindari cairan yang keluar. Makanya kalau dari saat hidup aja kan ada 7 lubang yang harus di ininya, ya itu harus ini. Makanya nggak harus semua dikasih kapas, ya. Tapi kalau dibawa keluar daerah yang jauh pakai ambulan wajib, karena jenazah itu akan cepat membusuk kata Rasulullah. Yang paling pertama membusuk adalah perut. Luarnya sih nggak busuk, dalamnya. Kalau nggak disumpel kegoyang-goyang gitu nanti udah keluar darahnya. Ya. Makanya perlu sumpel nggak cuma 1-2 kali, terus telinga. Ya telinga juga kalau ini rata-rata hidung lah sama mulut. Kalau telinga kalau nggak kecelakaan biasanya nggak keluarin. Ya. Makanya itu nggak harus. Makanya saya kalau itu saya kasih tahu ini fungsinya apa sih dikasih begini. Kalau misalkan apa makamnya nggak usah pakai ambulan dipanggul dekat, nggak punya penyakit dalam nggak usah pakai gini. Gitu. Tapi kalau punya penyakit dalam wajib. Kenapa saya katakan wajib? Penyakit dalam itu pembuluh darah pecah pasti nanti kegoyang-goyang. Ya, itu fungsinya. Ada lagi pertanyaan? Air timun itu fungsinya sebenarnya untuk lemesin. Orang dulu kan timunnya diparut, ditaruh dicampur pakai air. Kadang-kadang nggak cuma itu,
Saya tanya dulu, saya tanyakan ke dokter apa sih itu kuncinya timun itu supaya yang kaku tadi bisa lemas atau pakai air hangat. Nah, dulu kalau di bambu apus itu ada juga tanah kuburan dicampur sama air. Ya. Iya, maksudnya ini salah kaprah. Maksudnya kalau dari kuburan suruh bawa tanah kepelan itu maksudnya makamnya udah ready, udah siap. Ternyata nyampe rumah dicampurlah. Saya tanya ini air apaan nih, butek nih? Air kuburan Pak Ustadz, ya bukan apaan? Ya iya, saya jelasin. Sekarang nggak ada. Saya jelasin. Maksudnya kalau orang dari kuburan pulang bawa tanah kepelan itu menandakan makamnya udah siap. Orang yang nggak tahu dipikirnya itu nyampur itu. Ya. Sekarang timun nggak ada, air itu nggak ada karena udah saya edukasi caranya mesin ini, cara medis ini. Ya, oke. Nggak tahu itu. Kalau itu saya nggak tanyakan, yang jelas saya tanyakan dokter DRC itu untuk supaya lemes badan. Supaya yang kaku tadi ketika dibalurin pakai ini. Jadi air ketimun itu Siramnya duluan dong ya. Iya. Di atas kain. Nah itu salah. Ini sama kayak ibu-ibu kalau nyuci udah habis dibilas baru diguyur pewangi. Atau ini kadang-kadang gini, ketika kalau udah diguyur pewangi kan sayang dibilas lagi. Iya. Itu kan sebenarnya salah. Yang mensucikan itu bukan dikasih pewangi tadi, tapi air mutlak tadi. Itu kebiasaan ya. Kalau bagus juga di kampung baru. sama ya. Kapur barus itu fungsinya zaman Rasulullah itu ada pewangi itu kapur barus adanya, lakafurong. Kalau kita kasih juga nggak apa-apa ngikutin sunnah, ya. Terus maaf kalau terkait itu buat bersihin farji atau kemaluan perempuan, ya itu mungkin kalau ustazah tahunya seperti itu ya nggak apa-apa. Karena saya kan laki-laki nggak pernah ngurusin ke bagian perempuan, kan. Tapi kalau secara medis timun itu buat mesin yang kaku. Karena udah saya tanyakan ini. Jadi dipakai di awal ya Pak? Tapi kan sekarang nggak harus pakai timun karena udah saya ajarin cara mesinnya. Ya kan? Ya, karena kalau itu mungkin dulu orang nggak tahu caranya, ya jadi itu biar supaya lemas. Ya sekarang nggak usah pakai timun tapi ini pasti bisa. Kalau nggak bisa parahin saya nanti saya datang. Ya, ya kalau ngikutin, kalau timun kan nggak ada dalilnya. Kalau kapur barus ada hadisnya. Kalau nggak pakai kita nggak berdosa, tapi kalau pakai ya tambah pahala. Maksudnya terakhir kita udah bersih nih, katakanlah anggaplah boleh di atas kain, jangan di badannya. Jadi ada kain, tapi kalau saya tetap saya bilas lagi, karena yang hitungan kan bilasannya. Ini saya bersihin lagi, ya maksudnya saya guyur takut nempel oleh ini. Betul. Tapi itu juga ngikutin budaya atau adat kebiasaan. Ada kaidah sofia al-adat tuh muhakam. Ada kebiasaan itu bisa menjadi kayak seakan hukum. Kalau kita beda nanti dikatakan wah ini Bu Amil ini beda alirannya karena nggak umum, makanya harus umum. Kalaupun kita ingin memberikan pencerahan, nggak seperti adat, ngilangin adat dikit-dikit, kita kasih penjelasan. Kalau nggak kita kasih penjelasan bisa lain. Jadi misalnya kenapa Pak begini? Ada lagi pertanyaan? Boleh diberhentikan, boleh nyala terus, itu nggak ada aturan kan. Kasih minum. Saya pernah mandiin di wilayah Bekasi juga. Itu saya capek saya. Karena kan ada dalil bahwa mematahkan tulang orang yang meninggal itu sama seperti mematahkan tulang yang masih hidup. Karena saya sebenarnya lagi batuk-batuk karena Yang lain nggak ngerti ya Bu Haji aja. Bu Haji aja, jangan iri yang lain. Tenang aja deh Pak Haji. Jadi mandiinnya begini,
ini dipegangin, air disiram di sini lah, kita mandiin, tungguin tetesan air ini. Waduh, kapan sudahnya malam-malam. Karena ya kain kan rata jahit, kan dia netesnya nggak bocor, lama. Ini seorang ulama lah, seorang kiai. Nah saya tanya, kenapa begini kan lama ini? Kan sakit, ini bisa merasakan sakit. Merasakan sakit itu kalau sifatnya sengaja. Maksudnya mandinya standar lah, jangan terus gitu banget tuh nyeksa kita, kan? Ya maksudnya pelan-pelan secara etika, misalkan airnya diguyurin di sini, tolong guyurin. Ya nggak langsung gojok-gojok gitu. Kalau secara etika kan songong banget itu. Apalagi iya, Amirnya punya dendam sama ini yang itu. Saya itu. Iya, kalau saya biasanya kalau muka khususnya saya nggak langsung kosong atau pakai muka karena ini kan kehormatan. Ya kalau badan kita guyurin nggak apa-apa, tapi kalau muka tuh langsung sor gitu masuk semua. Ya. Iya, tetap kita bersihin. Iya. Iya, untuk bersihin memang harus kita bersihin, kita tekan-tekan. Kadang-kadang kan maaf kalau ada penyakit dalam atau ingus atau apa. Kadang-kadang keluarnya bukan ingus, kayaknya kayak biru-biru, ada macam-macam itu, macam-macam. Makanya nggak usah pilih-pilih. Ya, ada juga ada dulu ya. Dia kan yang punya penyakit paru tadi, dia meninggal saya mau mandiin kan ditutup begini, saya buka. Ada ceplokan telur taruh di sini. Ada nggak di sini? Betawi ada. Lah saya tanya itu apa? Karena kan yang meninggal itu punya penyakit asma. Biar TBC, biar apa virusnya masuk ke itu. Iya. Ya, iya. Kalau itu sih tidak apa-apa. Ini ada nih, cuma jangan diterima orang gitu. Karena semua orang gitu ada tuh. Ada juga gitu. Di daerah-daerah. Oh saya nggak tahu. Kalau di daerah saya kan orang daerah masih nggak tahu. Taunya di Betawi. Saya tanya sama ini kenapa dikasih telur ceplok ditaruh di sini? Lah saya kaget lihat kan orang bunuh begitu diceplok di rumah itu. Tapi yang masuk akal juga artinya itu supaya virusnya biar nggak nular ke orang, dia nempel di situ katanya. Dan nanti kalau dikasihin ayam kita pulang kasihan ayam nanti ketularan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Cebok dulu. Tadi kan kalau nggak salah saya jelaskan kita harus bersihin dulu najisnya. Nah, mungkin. Iya, tadi udah saya jelasin kayaknya kan. Sebelum niat ini kita bersihin dulu. Ini kalau bersihinnya juga jangan rapuh. Biasanya kan sengaja kan rapuh. Maka direnggangi. Karena kalau di pas ketahuan meninggal cuma dibersihin nggak sampai suci kan, cuma dibersihin gitu aja, baru bersih doang tapi nggak suci. Makanya kalau di sini pakai air rendam tadi suci, habis suci baru diniatin. Nah itu goslah dalam fil hadasil akbar. Ini mau yang julub, mau yang wiladah habis melahirkan, mau yang nifas, mau yang menstruasi kan sama, bawa pokoknya ya, nggak usah disebutin satu-satu. Karena kita feeling aja, kita kan nggak tahu. Tapi kalau udah niatnya mandi besar, ya boleh. Kalau misalkan udah selesai semua, karena katakanlah menstruasinya mungkin banyak, kita udah bersih, kita punya feeling keluar lagi. Ya, kalau misalkan sekedar menstruasi aja, ya disumbel pakai apa namanya kapas cukup. Tetapi kalau habis persalinan itu kan darahnya banyak, mendingan dibeliin. Pempes yang bukan yang sodolan, yang di sini aja yang gampang. Kalau yang dimasukin dari bawah kan susah gitu. Yang di sini aja dari samping ya. Ada pertanyaan? Ada nih. Ini bagusnya pakai sabun batangan apa sabun cair? Karena ini kan suka licin. Ya, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Ya, kalau terkait dengan pelan-pelan itu ada juga mandiin jenazah kayak mandiin kebo. Itu maksudnya ya takziman wa takriman lah, hormatin, hargain pelan-pelan aja. Sama dia nangis.
Itu kalau Rasulullah mengatakan bahwa mematahkan tulang orang yang meninggal itu sama seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Itu ada asbabun nurunnya. Ada penggali kubur, Rasulullah melihatin di situ. Nah, ketemulah tulang jenazah di situ. Yang gali kubur tadi matai tulang yang di dalam kuburan. Maka Rasulullah melarang, jangan. Bukan waktu mandiinnya, tapi ada juga ambil jenazah yang kata saya itu tadi dalam hati tadi. Ya, kayak mandiin kebo, busruk, pelan-pelan aja. Kita kan kasih apa keluarganya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, karena bisa merasakan. Ya merasakan kok diem aja, misalkan. Nah, kalau ngomong kita dengar, kata Rasulullah kan ada dalilnya itu. Makanya dulu waktu saya di kampung itu, kalau jenazah mau diberangkatkan ke ini, biasanya ayam jantan kan berkokok, karena ada dalilnya. Jadi wasiat orang meninggal ketika mau diberangkatkan itu seluruh makhluk Allah mendengar wasiatnya. Ilas sakolen, kecuali dua golongan jin dan manusia. Nah kalau kita dengar ya kita kuburin. Iya. Makanya biasanya kalau dulu kan ayam karena dengar wasiatnya orang meninggal. Nanti wasiatnya apa? Kalau udah mau kafanin nanti saya kasih tahu. Udah? Ada lagi. Ini harus pakai sarung tangan yang karet apa telanjang boleh? Nah, karena kita akan ambil jenazah sama orang lain. Nah, etikanya. Zaman sekarang pakai ini bid'ah. Zaman Rasul belum ada ini. Orang dulu itu pakai kafan yang sisa dipakai. Ya, itu artinya supaya nggak secara bersentuhan langsung. Ya. Sama kayak kita bersentuhan sama lain makhluk gini, selama ada hail, ada penghalang kan nggak batal. Misalkan saya pegang itu pakai ini, maaf ini misalkan begini kan saya wudhu kan nggak batal karena ini ya itu. Kalau amil yang dulu udah tua itu saya tanya, kenapa nggak pakai sarung tangan ini perawat Pak Amil? Kalau perawat kan tidak kelihatan kalau masih ada kotoran apa enggak. Kalau kain kafan kan kelihatan, ini juga kelihatan kalau giniin, dirasa misalkan gini kan kita lihat, maaf. Ini misalkan gini masih ada kuning-kuningnya, misalkan berarti masih ada kotoran. Ya kita pelan-pelan gini sambil diopekin. Kita masukin yang kedua, masuk. Enggak usah. Tapi kalau yang badannya gemuk, laki juga susah, karena kan kena pinggul kan. Tapi kalau orangnya kurus ini nggak usah pakai dorong tangan itu. Kita mau ceplokin gini masuk, terus itu, ya kan? Nah, jadi bukan karangan ya saya ya. Tapi dulu mikir saya, waduh, kayak disodori ini. Ya, saya kan orang jenazah lagi, tapi karena belum tahu ilmunya kalau secara medis seperti itu memang. Dan saya berpikir, Pak kanan kiri orang laki kok terbuka semua ya kuburnya. Kalau sekarang agak kaget karena itu. Udah. Kalau udah ya kalau mau miringin ya miringin. Miringin mau ke kanan mau ke kiri bebas. Mujurnya kemana? Mujur kemana aja lihat tempatnya. Kecuali mau nyolatin, jangan dirubah-rubah. Ya. Kalau mau mandiin, mau ngafalin bebas. Karena tempat rumah tinggal orang itu beda-beda satu sama lain. Ada yang bertanyakan lagi? Sama juga, misalkan dia meninggalnya malam, kan mesti dihinakan. Itu memang ada yang bilang harus menghadap ke kiblat. Si mayat ini apa sama? Enggak harus. Kalau sunnahnya nggak ada namanya jenazah ditunda. Nunda sampai besok itu sebenarnya menyalahi sunnah. Yang bagus kalaupun ditunda harus di dalam keadaan suci dulu. Cuman kalau di lingkungan saya sana saya kasih masukan, kecuali pendatang ya. Kalau pendatang biasanya ngikutin, tapi kalau orang pribumi rata-rata nggak mau. Besok aja. Kalau orang Jawa khususnya, kenapa harus disucikan dulu? Karena orang takziah nggak semuanya bisa ngikutin nguburin, nggak semuanya bisa ngikutin sholat. Sehingga ketika udah suci, dia cuma berdua sholat jenazah, ulang. Nggak cuma sekali, dua kali, puluhan kali disolatin jenazah. Sini rata-rata sholatin cuma sekali, ya kan? Terus kalau masalah mujurnya, umumnya sini juga kan salah kalau ngikutin standar. Mujurnya ngalar apa ngidul? Ngalar itu madep kiblat apa madep ngidul? Madep ngidul. Kalau madep kiblat kepalanya di timur. Sama kayak ketika kita hidup kalau sholatnya dalam kondisi terlentang kepalanya di timur. Tapi kecuali
istidaan, misalkan miring. Kalau miring ya ngalor. Kalau jenazah kan telanjang kan? Ya telanjang, maksudnya telentang kan? Telentang muncul ngalor ya keedan itu. Ya makanya tadi saya tanya. Iya. Iya, artinya nggak harus, itu hanya gaya saja. Ya. Yang penting sholat, kalau nyolatnya juga ngalor. Ada pertanyaan lagi. Cuma satu aja nih. Wuduin itu setelah bersih, diwuduin atau misalnya ada kembang segala macam, mana itu? Nah, wudhu juga ada dua kemungkinan. Ada satu adat terakhir aja wudhunya, ada yang pakai di awal udah wudhu, terus di akhir juga wudhu. Nah, mana semuanya? Boleh dilakukan semuanya. Ya, karena kata Rasul tadi kalau yang di awal wudhu tadi kan mulai dari tempat wudhunya, itulah dipahami dengan wudhu dulu, baru mandi wajib. Kalau terakhir, yang bagus itu kembang dulu, kembang, habis kembang dibilas lagi, kayak apa, kafur, kayak apa namanya, kamper tadi baru bersih, itu baru diwudhukan. Wudhu itu terakhir. Udah ada lagi? Satu lagi, Kalau cara wudhunya sama kayak kita orang itu. Sama kenek. Cara nenek bukan. Sama. Maksudnya kan, dulu Pak Haji ini biar sekelas muka biasa 3 kali. Kenapa saya sebelah, kalau bisa memungkinkan ambil jenazah sebelah kanan supaya nggak lupa nanti. Nih sini, ya. Iya kayak wudhunya aja. Terus tangan. Ya, habis tangan kiri, habis kiri apa batu minaros ya sebagian dari kepala, baru telinga, kaki dan. Begitu juga ngafanin wajib dari kanan. Kenapa wajib? Kalau dari sana salah nanti ikatnya di sini. Giliran di makam lepasnya susah. Makanya kalau ngafanin wajib dari kanan supaya ngikatnya di sebelah sini. Kalau kita dari sini terus ngikat sini kan susah kan? Tapi kalau memandikan lihat tempatnya, ya boleh dari sana. Cuma saya satu lagi, kalau sembahyang kan begini, Ya. ininya kanan begini. Ya. Kalau misalnya meninggal, Dibalik. ya. Nah, itu nggak ada. Saya belum pernah lihat fikirnya harus dibalik begitu. Ada itu, ada pakai. Ya. Kalau paham salafi wahabi nggak harus disedekapkan, disoljorin. Paham salafi wahabi itu nggak harus dibuka pocongnya, ya, dibiarin. Nggak harus mukanya nempel. Nah, di buku saya ada di situ, Badrus Salama LC itu video, terus saya jawaban saya kan pakai hujah ulama fikih. Dia bikin video lagi, itu kan ulama, bukan hadis. Karena mereka kan maunya fakih. Kalau nggak ayat ya hadis. Kalau ucapan ulama dianggap nggak diakui kata mereka. Makanya kalau misalkan diselonjorkan begini boleh, ya nggak wajib. Ini mau tangan di kanan, mau di kiri, nggak masalah. Enggak, itu tadi saya kembali lagi nggak bakalan protes ya. Nanti lama-lama saking susahnya makam, nanti di makamnya berdiri juga mungkin gitu ya. Ya tapi jangan sampai itu, jangan sampai. Iya kebiasaan, ikutin adat aja Pak. Yai. Jadi tetap ini harus menciumkan. Ya, itu sunahnya kalau menurut sunnah kan ada sunatullah, ada sunnah rasulnya, ada sunnah sahabat asal ya kan, ada sunnah ulama, maksudnya sunnah kan artinya jalan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru min amila biha wa ajru min amila biha min ba'di min ghairi ayyaku sama ujurihim syai'un gitu kan. Bahwa siapa yang membuat suatu tradisi dalam Islam, sana itu kebiasaan dia bikin inilah kayak tahlilan, yasinan malam Jumat. Orang yang pertama kali itu pahalanya dapat terus, ya, kan seperti itu. Gambarannya seperti itu. Tapi ya ikutin kebiasaan di lingkungan aja. Kalau memang maunya begitu, ikutin aja. Kalau kita melawan sama adat lingkungan di mana kita tinggal, ya kan Rasul juga pernah berpesan sama Abu Musa al-Asy'ari dan siapa itu yang dakwah ke Yaman itu. Yassiru wala tu'assiru, harriqu wala tunafiru. Mudahkan dalam dakwahmu, jangan kau persulit, ya kan? Gembirakan audienmu, yang kamu dakwai, jangan buat mereka lari. Karena tradisi Madinah sama Yaman beda. Jadi kita dakwah menyesuaikan. Saya orang Jawa, kalau terus Jawanya model kayak Jawa, gak ngikutin lingkungan sini kan gak diterima juga.
Ya makanya kita itu punya posisi. Saya kalau nanganin warga yang Persis atau Wahabi seneng. Nggak ada talqin, nggak ada doa, ya isinya amplop sama. Ya kalau kita talqin, doa segala macam kan lebih capek ya kan? Kalau misalkan ini mau ditalqin, mau doain nggak usah Pak Ustadz, ya udah tugas saya udah selesai, saya pamit pulang. Jadi kita mau sisihkan sebagai pelayan. Kalau kita pelayan warteg, ya yang datang ke warteg pelayanannya seperti apa? Kalau kita pelayan restoran, ya kita lagi ngikutin aja, ngikutin. Ya kalau perlu malah nggak usah dimandiin, nggak usah dikafani, nggak usah dikurungin aja. Ya udah, balas ya. Karena ini laki ya. Ya tinggal bungkus laki, karena nanti waktunya habis. Ya. Nah ini laki lah, ini perempuan ya udah. Laki.